Tuti adalah seorang wanita desa yang hidup sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian kota. Desa tempat tinggalnya dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tumbuh lebat dan tua, memberi kesan angker dan sepi. Suasananya selalu sunyi, hanya terdengar suara alam yang menemani kehidupan sehari-hari. Meskipun desa ini terlihat damai, orang-orang sering merasa takut saat malam tiba. Banyak yang bilang kalau di sini banyak hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tuti dikenal oleh tetangganya sebagai sosok yang baik hati. Ia selalu membantu orang yang membutuhkan, memberi sedekah, dan tak pernah menolak ketika diminta bantuan. Karakter lembutnya membuatnya disukai banyak orang, terutama para pria. Namun, meski banyak yang menyukai Tuti, hatinya hanya tertuju pada seorang lelaki, Andi, yang sudah lama menjadi pacarnya. Andi adalah pemuda desa yang tampan dan cukup pandai bergaul. Mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak lama, dan Tuti percaya bahwa Andi adalah jodohnya. Namun, di balik semua kebaikannya, Tuti menyimpan satu rahasia besar, hatinya yang rapuh. Satu-satunya orang yang ia percayai, Andi, telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tuti tidak tahu bahwa Andi telah selingkuh dengan wanita lain, seorang perempuan cantik yang berasal dari desa tetangga. Semuanya terungkap ketika suatu malam Tuti memergoki mereka berdua, berpelukan di bawah cahaya bulan yang remang. Rasa sakit yang Tuti rasakan begitu dalam. Ia merasa hancur. Hatinya yang dulu penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan kebencian. Andi yang pernah dia percayai ternyata hanya memanfaatkan kelembutannya. Selama bertahun-tahun, Tuti sudah memberikan seluruh cintanya. Dan pada akhirnya, Andi membalasnya dengan pengkhianatan. Di tengah kebingungannya, Tuti mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perasaan sakit hati dan marah itu berubah menjadi kekuatan yang gelap. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tuti tidak hanya merasa kecewa pada Andi, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia begitu bodoh? Semua perasaan itu berkumpul, dan di sanalah titik balik kehidupan Tuti dimulai. Di desa yang sunyi ini, Tuti mulai mencari jalan keluar dari rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Dengan berbekal pengetahuan yang diwariskan neneknya, seorang dukun desa, Tuti mulai mencari cara untuk membalas dendam. Namun, jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang lurus, melainkan jalan yang gelap dan berbahaya. Tuti yang dulu lembut dan penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Desa yang dulunya terasa damai, mulai berubah, seiring dengan kekuatan gelap yang bangkit dalam diri Tuti. Sejak kejadian itu, Tuti mulai merasakan hal-hal aneh yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Rasa sakit hatinya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan tak terkendali. Setiap kali ia teringat Andi, sebuah kekuatan tak terlihat menggelora di dalam dirinya. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhnya, membuatnya ingin berteriak, atau bahkan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Suatu malam, saat Tuti sedang duduk sendiri di dalam rumah, ia merasakan udara yang berbeda. Angin malam yang seharusnya sejuk dan menenangkan malah terasa panas, seperti ada api yang menyusup ke dalam ruangan. Tuti mencoba mengabaikannya, namun ada perasaan aneh yang menyelusup dalam dirinya. Ia merasakan semacam suara bisikan halus yang datang dari arah jendela. Semakin ia mencoba untuk tidak mendengarnya, suara itu malah semakin jelas. Balas dendam, balas dendam. Tuti gemetar. Suara itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri, namun semakin ia berusaha menahan, semakin kuat suara itu menggaung di telinganya. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah kekuatan gelap itu telah menyusup ke dalam dirinya, menguasai pikiran dan tubuhnya. Tuti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, menggerakkan tubuhnya tanpa bisa dihentikan. Beberapa hari setelahnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar desa. Tuti mulai melihat bayangan gelap yang muncul di antara pepohonan rimbun, yang seolah-olah mengamatinya dari kejauhan. Kadang, bayangan itu tampak hanya sekilas, tapi kadang-kadang begitu jelas, seperti seseorang yang berdiri mematung di balik pohon besar. Tuti merasa ketakutan,
Namun perasaan itu segera berubah menjadi rasa penasaran yang aneh. Apa itu? Siapa itu? Hari-hari berlalu, dan Tuti mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang semakin mendalam. Ia merasa lebih kuat, lebih berani, meskipun ia tahu perubahan ini tidak wajar. Kadang, ketika ia melihat wajah orang-orang yang pernah menyakiti hatinya, ada dorongan untuk membuat mereka merasakan penderitaan yang sama. Tetapi, Tuti tidak ingin menjadi orang jahat. Ia hanya ingin melupakan Andi dan melanjutkan hidupnya. Namun, perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Beberapa malam, Tuti mendengar langkah-langkah berat di luar rumahnya. Tetapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Lalu, saat ia melihat bayangan di balik pohon besar dekat rumahnya, bayangan itu bergerak lebih cepat dari yang bisa ia lihat. Tuti mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Perasaan ini semakin mengganggu, hingga suatu malam, saat ia tengah berdoa di depan altar keluarga, Tuti melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah wajah pucat dan menyeramkan muncul di cermin, menatapnya dengan mata kosong, sebelum menghilang begitu saja. Tuti merasa jantungnya berdebar sangat cepat. Rasa takut, marah, dan bingung bercampur aduk. Apakah semua ini hanya hayalan? Ataukah ia benar-benar sedang berada di ambang sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan? Tuti tidak tahu jawabannya. Namun ia merasakan satu hal yang pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Tuti semakin jelas. Apa yang awalnya hanya perasaan gelisah, kini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Setiap kali ia bertemu dengan Andi, atau sekadar mendengar namanya disebut, tubuhnya terasa panas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membalas semua pengkhianatan itu. Namun, Tuti berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan amarah menguasainya, ia akan kehilangan segala yang telah ia perjuangkan. Suatu sore, saat Tuti sedang berada di kebun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Andi datang dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Namun, entah mengapa, Tuti tidak bisa merasakan sedikit pun simpati. Seolah-olah hatinya sudah terputus dari perasaan kemanusiaannya. Andi berdiri di depan Tuti, memohon dengan air mata yang hampir tumpah. Tetapi Tuti hanya memandangnya dengan kosong. Saya sudah hilaf, Tuti. Maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan lagi, kata Andi dengan suara bergetar. Tuti menatapnya, tetapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hatinya terasa kosong, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang lebih gelap. Tuti merasa ada yang merasukinya, sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi merasakan kasihan. Ia hanya memandang Andi tanpa emosi, bahkan sedikit merasa jijik. Saya tidak bisa melupakan semua yang kamu lakukan, Andi, jawab Tuti akhirnya, suaranya datar dan dingin. Kamu tidak pantas mendapat maaf dari saya. Andi terdiam. Air matanya jatuh, tapi Tuti tidak merasa tergerak. Justru, ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Ada semacam kepuasan yang mulai muncul. Kepuasan karena melihat Andi terluka, meski ia tahu itu bukanlah jalan yang benar. Setelah pertemuan itu, Tuti semakin sering merasakan perasaan aneh. Pada malam hari, ia sering terbangun di tengah tidur, merasa seperti ada yang mengawasinya. Di luar rumah, ia melihat bayangan seseorang yang melintas dengan cepat. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa ia jelaskan. Tuti mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sekadar perasaan atau halusinasi. Ada sesuatu yang lebih besar yang tengah berusaha menguasainya. Ia merasa seolah-olah kekuatan yang gelap itu sedang menariknya lebih dalam, membawa dirinya pada jalan yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, saat Tuti sedang duduk sendirian di ruang tamu, sebuah suara yang familiar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Balas dendam, balas dendam. Suara itu terdengar lebih dekat, seolah-olah ada yang berdiri di belakangnya. Tuti menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan. Hatinya berdebar kencang.
Ini bukan hal yang bisa ia biarkan begitu saja. Tuti tahu, ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang sedang terjadi. Sesuatu yang gelap dan kuat semakin menguasai dirinya. Jika ia tidak berhati-hati, ia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Di tengah ketakutannya, ada satu pikiran yang terus mengganggu Tuti. Bagaimana jika kekuatan yang ada dalam dirinya ini bisa membantunya membalas dendam? Bagaimana jika ia bisa menggunakannya untuk menghancurkan orang yang telah menghancurkan hidupnya? Konflik dalam dirinya semakin dalam. Tuti dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tetap bertahan dalam kebaikan yang selama ini ia yakini, atau membiarkan kekuatan gelap itu menguasainya sepenuhnya. Semakin lama, kejadian aneh yang terjadi di sekitar Tuti semakin sulit untuk dijelaskan. Setiap malam, udara terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Suara-suara yang tak jelas asalnya mulai sering terdengar di rumahnya, seperti bisikan halus yang memanggil-manggil namanya. Suara itu kadang datang saat ia sedang tidur, atau ketika ia sedang sendirian di dalam rumah. Tuti mulai merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Tuti merasa matanya berat dan mulai mengantuk. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa mengistirahatkan diri dari semua perasaan yang menghimpitnya. Namun, begitu ia terbaring di ranjang, sebuah suara keras mengagetkannya. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari jendela kamarnya. Tuti terlonjak. Ia segera bangkit dari ranjang dan mendekati jendela, mencoba melihat keluar. Namun, hanya ada kegelapan malam yang pekat. Hujan yang turun membuat suasana semakin mencekam, dan Tuti merasa ketakutan. Siapa yang ada di luar, di tengah malam seperti ini? Dengan hati berdebar, Tuti membuka pintu depan rumah dan melangkah keluar. Ia merasa sangat tidak nyaman, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Begitu keluar, ia melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di balik pohon besar dekat rumahnya. Bayangan itu tak bergerak, hanya dia mematung, seolah menunggu Tuti untuk mendekat. Tuti merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada perasaan yang sangat asing yang menguasai dirinya, seolah ada dorongan untuk mendekati sosok itu, meskipun perasaan takut semakin menguasainya. Sosok itu akhirnya bergerak, melangkah perlahan mendekati Tuti. Ketika semakin dekat, Tuti bisa melihat wajah yang sangat asing. Wajah pucat dengan mata hitam legam yang menatapnya kosong. Tuti terkejut dan mundur langkah. Namun tubuhnya seolah tertarik untuk melangkah lebih dekat. "Jangan takut." Suara itu keluar dari mulut sosok itu. Suara serak, seperti bisikan yang datang dari bawah tanah. Tuti merasa tubuhnya semakin lemas. Dan tiba-tiba bayangan itu menghilang begitu saja. Dalam hitungan detik, ia kembali sendirian di tengah malam, basah kuyup oleh hujan. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, dan jantungnya berdebar kencang. Sejak kejadian itu, Tuti merasa ada sesuatu yang merasuki dirinya lebih dalam. Ia tak tahu apa itu, tapi perasaan takut dan ingin tahu semakin mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, Tuti merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Setiap kali ia melihat bayangan di sudut matanya, atau mendengar suara bisikan yang tidak jelas, tubuhnya menjadi lelah. Ia tak bisa tidur dengan tenang lagi. Pikirannya semakin kacau, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam jurang yang lebih dalam. Kekuatan itu semakin sulit untuk ditahan, dan Tuti mulai merasa seperti terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Di siang hari, saat ia bekerja di kebun, Tuti merasakan perasaan yang tak biasa. Semakin ia berusaha untuk melupakan kejadian malam itu, semakin kuat dorongan untuk kembali ke tempat itu. Keinginan untuk tahu siapa atau apa yang mengganggunya semakin membesar. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang berubah menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak lagi mengenal rasa takut. Tuti mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi atau perasaan cemas biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang menguasainya. Kejadian-kejadian ganjil ini semakin intens, dan Tuti merasa semakin terperangkap dalam kekuatan yang tidak ia mengerti. Ia tahu, jika ia tidak bisa mengendalikan semuanya, hidupnya akan berubah selamanya.
Tuti semakin merasa terperangkap dalam kebingungannya. Kejadian aneh yang menimpa dirinya semakin sering dan semakin sulit dijelaskan. Ia merasa ada kekuatan yang merasuki dirinya, menariknya untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan takut dan penasaran semakin membingungkan Tuti. Ia tak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Pada suatu malam yang hening, Tuti merasa tubuhnya lelah sekali. Namun, meskipun tubuhnya ingin beristirahat, pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang harus segera ia pahami. Keinginan untuk mengetahui lebih dalam semakin mendalam. Tuti merasa sudah waktunya untuk mencari jawaban atas semua kejadian ganjil yang menimpanya. Ia kemudian mengingat sebuah cerita yang pernah diceritakan neneknya. Neneknya, yang juga dikenal sebagai dukun di desa, pernah mengatakan bahwa dalam setiap keluarga, ada sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Kadang itu berupa kekuatan, kadang berupa kutukan. Cerita itu selalu dianggap dongeng oleh Tuti, hingga kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi. Penuh rasa penasaran, Tuti memutuskan untuk mengunjungi rumah neneknya yang sudah lama meninggal. Rumah itu kini kosong, tetapi Tuti masih bisa merasakan kehadiran neneknya di sana. Ia berjalan perlahan menuju ruang belakang, tempat neneknya biasa menyimpan barang-barang warisan. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Kotak itu tampak tua, namun terasa anehnya seperti baru saja dibuat. Dengan tangan gemetar, Tuti membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku tebal yang sudah usang, serta beberapa benda lain yang tampak seperti benda ritual. Tuti merasa seperti menemukan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan memberinya jawaban. Ia membuka halaman pertama buku itu dengan hati-hati. Hal pertama yang ia baca adalah tentang sebuah ritual yang disebut pesugihan, yang menurut buku itu bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang melakukannya. Pesugihan, kata buku itu, adalah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, bahkan jiwa. Ritual itu akan memberi kekuatan dan kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Tuti terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa neneknya, yang dikenal bijaksana, terlibat dalam hal semacam ini. Namun, Tuti merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual pesugihan. Buku itu juga menyebutkan tentang roh-roh jahat yang bisa menguasai seseorang yang telah melakukan ritual tersebut. Tuti mulai merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang ia alami selama ini, bisikan di malam hari, bayangan-bayangan aneh, semuanya mulai terhubung dengan apa yang ia baca. Tuti mulai menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang tidak hanya menguasainya, tetapi juga mengendalikan pikirannya. Ketika ia berusaha melanjutkan membaca, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari luar. Tuti menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitar rumah neneknya terasa semakin menegangkan, seolah-olah ada yang mengawasinya dari jauh. Tuti menutup buku itu dengan cepat dan meletakkannya kembali dalam kotak. Tetapi, hatinya tidak bisa tenang. Apa yang ia temui malam itu hanya separuh dari misteri yang ada. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Tuti merasa semakin terjebak dalam pusaran kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah menemukan buku itu, Tuti merasa semakin terperangkap dalam jaring kekuatan gelap yang tak bisa ia hindari. Semua kejadian yang menimpanya selama ini mulai terasa lebih nyata, dan semakin jelas bahwa kekuatan itu bukan hanya ada di dalam dirinya, tapi juga mengelilinginya. Namun, meskipun takut, Tuti merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, melawan. Tuti tahu, semakin lama ia membiarkan kekuatan itu menguasainya, semakin sulit baginya untuk kembali. Rasa takut yang selama ini menyelimutinya kini berubah menjadi kemarahan. Ia tak ingin menjadi korban lagi. Ia ingin mengakhiri semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia bisa melakukannya. Tuti mulai mencari cara untuk mengendalikan kekuatan yang selama ini merasuki dirinya. Ia kembali membuka buku yang ditemukan di rumah neneknya,
membaca setiap halaman dengan teliti. Buku itu menjelaskan bagaimana seseorang yang terjebak dalam pesugihan bisa melakukan perlawanan, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil. Tuti tahu, jalan yang akan ia tempuh sangat berbahaya, dan bisa berakhir dengan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ia tak punya pilihan lain. Salah satu ritual yang disebutkan dalam buku itu adalah cara untuk mengusir roh jahat yang mengendalikan seseorang. Ritual itu memerlukan bahan-bahan yang sangat jarang, seperti air dari sumur tua yang terletak di tengah hutan, dan sebuah benda yang telah terkontaminasi oleh energi gelap. Tuti merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan, dan ia memutuskan untuk melaksanakan ritual itu. Di pagi hari, Tuti berangkat ke hutan, mengarungi jalan setapak yang gelap dan sunyi. Udara di sana terasa berat, dan pepohonan tampak saling mendekat, seolah menyembunyikan rahasia gelap mereka. Tuti merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi ia tak peduli. Kali ini, ia bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Setelah berjalan cukup lama, Tuti akhirnya tiba di sumur tua yang dimaksud dalam buku. Sumur itu terletak di tengah hutan, dikelilingi oleh semak belukar yang lebat. Tanpa ragu, ia mengambil air dari sumur tersebut, merasakannya dingin dan kotor. Ia tahu, air ini adalah salah satu bahan utama ritual yang harus ia lakukan. Tuti kemudian melanjutkan pencariannya untuk menemukan benda yang telah terkontaminasi dengan energi gelap, seperti yang tercatat dalam buku. Saat ia melangkah kembali menuju desa, perasaan takut mulai menguasai dirinya lagi. Tuti tahu bahwa ritual ini bisa berisiko tinggi. Ada kemungkinan bahwa ia akan kehilangan kendali, atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri jika tidak hati-hati. Namun, di dalam hatinya, Tuti merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua penderitaannya. Sesampainya di rumah, Tuti menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia mengikuti setiap petunjuk dalam buku itu, meletakkan bahan-bahan yang diperlukan di atas meja. Namun, saat ia mulai menyalakan api untuk memulai ritual, tiba-tiba ada suara gemerisik di luar rumah. Tuti menoleh dengan cemas. Suara itu semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar rumahnya. Tuti merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ada sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun bisa merasakannya. Dengan tangan yang gemetar, ia melanjutkan ritual, berdoa dalam hati agar kekuatan gelap itu bisa pergi, dan hidupnya kembali normal. Namun, ia sadar, pertempuran ini belum berakhir. Ritual yang dilakukan Tuti malam itu ternyata bukanlah akhir dari teror yang ia rasakan. Justru, setelah api menyala dan ia mulai membaca mantra, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Suara yang selama ini mengganggunya, suara bisikan yang tak jelas asalnya, berubah menjadi suara yang sangat keras dan memekakkan telinga. Suara itu mengisi seluruh ruangan, membuat dinding rumah terasa bergetar. Tuti hampir kehilangan keseimbangan, tubuhnya lemas, namun ia berusaha keras untuk tetap bertahan. "Tuti, kamu tidak bisa melarikan diri." Suara itu terdengar begitu jelas, seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Mata Tuti terpejam rapat, berusaha mengabaikan suara itu, tetapi semakin lama, suara itu semakin kuat, semakin menakutkan. Tiba-tiba, rumah di sekitarnya terasa sangat panas. Api yang ia nyalakan untuk ritual semakin membesar, meskipun tidak ada angin atau apapun yang bisa menjelaskan hal itu. Tuti merasa ada hawa yang sangat berat menyelimuti tubuhnya, semakin membuatnya sesak. Ia hampir tak bisa bernapas, namun dalam sekejap, bayangan hitam muncul dari dalam api. Sosok itu memunculkan dirinya dengan wajah yang sangat menyeramkan, wajah pucat dengan mata yang berkilat merah. "Tuti, kamu ingin melawan kami?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih menakutkan. Sosok itu perlahan mendekat, dan Tuti bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan merasuk ke dalam tulangnya. Tuti merasa tercekik, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Sosok itu tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti 100 orang berteriak bersamaan. "Kamu sudah terjebak, Tuti. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Kamu tidak bisa melepaskannya. Tidak ada yang bisa melepaskanmu." Tuti berusaha untuk tetap tenang,
berusaha untuk mengingat kembali apa yang telah ia pelajari dari buku tersebut. Ia tahu, ritual ini harus dilakukan sampai selesai. Namun, semakin ia berusaha untuk membaca mantra yang terakhir, semakin kuat pula cengkeraman kekuatan gelap itu. Sosok hitam itu semakin mendekat, semakin menekan dirinya. Dengan mata yang terbuka lebar, Tuti melihat bayangan itu semakin mendekatkan wajahnya. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya, membuatnya hampir teriak kesakitan. Tetapi, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah penderitaan itu, ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melawan. Tuti menguatkan tekadnya, berusaha keras mengingat setiap kata dalam mantra yang harus dibaca. Ia tahu jika ia berhenti, semuanya akan berakhir buruk. Tapi saat itu juga, di luar rumah, Tuti mendengar suara langkah kaki yang sangat berat. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, seolah ada sesuatu yang sedang menuju ke pintu rumahnya. Tuti merasa ketakutan, namun rasa takut itu perlahan berubah menjadi amarah. Ia tidak akan membiarkan semua ini mengalahkannya. Sosok hitam itu semakin mendekat, mencengkeram lehernya dengan tangan yang dingin. Tuti merasakan panas yang luar biasa di dalam dirinya, namun ia memaksa dirinya untuk tetap bertahan. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan semua yang menghalangi jalan hidupnya, termasuk kekuatan ini. Ia terus mengucapkan mantra itu dengan suara yang lebih keras, walau tubuhnya semakin terasa lemas. Kekuatan itu berusaha melawan, tetapi semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang mulai retak. Teror yang menguasai dirinya mulai goyah. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, sosok hitam itu menjerit keras, mencoba menghentikan ritual tersebut. Tuti merasakan bahwa puncak dari teror ini sudah dekat. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan berakhir dengan kemenangan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Suasana di rumah Tuti semakin mencekam. Suara jeritan sosok hitam yang terus berusaha mengganggu ritualnya semakin menggema, menciptakan gelombang tekanan yang hampir membuat Tuti pingsan. Namun, dia tidak bisa mundur. Tuti tahu bahwa ini adalah saat yang paling menentukan. Tidak ada pilihan lain selain bertarung sampai akhir. Saat mantra terakhir hampir selesai diucapkan, sosok hitam itu, yang kini mulai terlihat lebih jelas, mengeluarkan teriakan marah yang begitu menakutkan. Wajah pucatnya berubah menjadi semakin menyeramkan, dengan mata yang bersinar merah terang. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami?" teriaknya, suaranya bergema seperti suara ribuan orang berteriak bersamaan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan kembali." Tuti merasa tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti ada bara api yang membakar dari dalam tubuhnya. Namun, ada kekuatan yang aneh, entah dari mana, yang memaksanya untuk terus melawan. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangisan, dan melanjutkan mantra itu dengan tekad yang semakin bulat. Tiba-tiba, udara di sekitar rumahnya berubah. Tuti bisa merasakan angin dingin yang menyelimuti dirinya, seolah-olah alam itu sendiri ikut merasakan penderitaan yang ia alami. Namun, dia tak menyerah. Mantra terakhir akhirnya terucap, dan dalam sekejap, sosok hitam itu menjerit keras. Tubuhnya mulai menghilang, terkoyak oleh kekuatan yang Tuti panggil. Namun, sebelum sosok itu sepenuhnya lenyap, ia melemparkan satu kalimat terakhir yang membuat Tuti hampir jatuh terjerembab. "Kamu bukan hanya melawan kami, Tuti. Kamu melawan diri sendiri." Tuti terdiam. Tiba-tiba, segala rasa sakit yang ia rasakan berubah menjadi kepedihan yang mendalam. Apa maksud kata-kata itu? Apa artinya melawan dirinya sendiri? Ia mulai merasa ragu, tetapi hanya sesaat. Karena saat itu juga, tubuhnya terasa kembali normal, dan kegelapan yang mengelilinginya mulai berangsur-angsur menghilang. Tuti mendapati dirinya terjatuh di lantai, kelelahan. Meski kekuatan gelap itu telah hilang, ia tahu bahwa pertempuran batinnya belum berakhir. Sesuatu yang lebih dalam masih menggerogoti hatinya. Dalam keheningan malam yang tiba-tiba terasa sangat tenang, Tuti berpikir, apakah dia benar-benar berhasil? Apa yang sebenarnya dia lawan? Apakah kekuatan jahat itu hanya sebagian dari dirinya sendiri?
Tuti menarik napas panjang, tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya mulai merasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada secercah harapan. Namun, rasa takut akan kata-kata terakhir sosok itu terus menghantuinya. Ia tahu bahwa meskipun sosok itu telah menghilang, ada banyak hal yang belum ia pahami. Jalan yang ia pilih untuk melawan tidak akan pernah berakhir dengan cara yang sederhana. Di luar, hujan mulai reda, dan langit malam yang semula gelap, kini terlihat lebih terang. Tuti tahu, meski teror ini tampaknya telah berakhir, ia harus lebih berhati-hati. Kejahatan yang ia lawan bukan hanya berasal dari luar dirinya, tetapi juga dari dalam hatinya. Ia harus siap untuk menghadapi diri sendiri, sebelum benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Setelah pertempuran yang mencekam itu, Tuti merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kekuatan gelap yang selama ini menguasainya akhirnya hilang, atau begitulah yang ia kira. Rumahnya yang semula terasa begitu mencekam kini tampak sunyi dan tenang. Udara yang dulu berat dan menyesakan, kini terasa segar. Tuti mengira, setelah semua yang terjadi, ia akhirnya bisa menghela napas lega. Namun, meskipun situasi di sekitarnya tampak normal, Tuti merasa ada yang aneh. Segala sesuatu terasa terlalu tenang, seperti permukaan air yang tampak damai tetapi menyimpan sesuatu yang berbahaya di bawahnya. Tuti mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah benar-benar sudah selesai? Apakah semua teror itu benar-benar berhenti? Kelegaan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kecurigaan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap suara kecil yang terdengar, seolah menuntunnya pada satu pemikiran, sesuatu yang lebih besar masih mengintai. Bahkan malam itu, meskipun hujan sudah berhenti, Tuti merasa gelisah. Sesuatu, entah apa, masih mengganggunya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia putuskan. Keputusan untuk melanjutkan hidupnya tampak seperti pilihan yang sulit. Tuti berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah berhasil mengalahkan segala teror, tetapi rasa khawatir yang tidak bisa ia jelaskan terus mengikutinya. Setiap malam, bayangan-bayangan gelap masih muncul dalam mimpinya, membuatnya terbangun dalam ketakutan. Kemudian, pada suatu malam yang sepi, Tuti menerima kunjungan tak terduga dari seseorang yang tidak ia duga. Itu adalah Adit, mantan pacarnya, pria yang telah mengkhianatinya dan membuatnya terluka begitu dalam. Tuti tidak tahu mengapa, tapi kedatangan Adit kali ini membuat perasaannya bercampur aduk. Ia merasa cemas dan bingung. Adit terlihat seperti orang yang berbeda. Wajahnya tampak pucat, matanya terlihat lelah, seolah-olah dia juga membawa beban berat. Aku tahu, Tuti, ini semua salahku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, ujar Adit dengan suara rendah. Tuti terdiam, matanya tidak bisa lepas dari wajah Adit. Semua rasa sakit dan kemarahan yang dulu ia rasakan kembali muncul. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Adit terlihat terlalu tenang, terlalu sempurna dalam penyesalannya. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan sikapnya yang tiba-tiba penuh penyesalan. Apa maksudmu datang ke sini sekarang? Tuti akhirnya berkata, suaranya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Adit hanya tersenyum pahit, lalu mendekat. Aku ingin menebus semua kesalahanku, Tuti. Aku tahu kamu bisa memaafkanku. Aku ingin semuanya kembali seperti semula. Namun, saat Adit menyentuh tangannya, Tuti merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada aliran energi dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Rasa takut kembali muncul. Tuti merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia hindari. Adit bukanlah sosok yang ia kenal dulu. Sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan telah merasuki dirinya. Seketika, Tuti sadar bahwa apa yang ia alami bukanlah penyelesaian. Adit bukanlah Adit yang dulu, dan mungkin, teror ini belum benar-benar selesai. Semua yang terjadi, perasaan tenang yang ia rasakan, hanyalah ilusi. Kekuatan jahat itu telah menemukan jalannya kembali, bersembunyi di balik wajah yang ia kenal. Kehidupan Tuti tidak akan pernah sama lagi. Apa yang ia kira sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari sebuah permainan yang lebih mengerikan.
Tuti terperangkap dalam keheningan yang menegangkan. Adit, yang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh penyesalan, kini tampak semakin asing. Tuti merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ketika Adit menyentuh tangannya, rasa dingin yang menyusup begitu dalam, lebih dari sekadar kedinginan malam. Itu adalah sentuhan yang tidak manusiawi, seperti ada kekuatan jahat yang mengalir melalui dirinya. Tuti, suara Adit kembali terdengar lembut, namun penuh kesan asing yang tidak bisa ia jelaskan. Kamu selalu bisa mempercayai aku, kan? Kita bisa kembali bersama. Semua ini akan berakhir bahagia, seperti yang dulu kita impikan. Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulut Adit, mata Tuti menangkap sesuatu yang sangat aneh. Di sudut mata Adit, ia melihat kilatan merah, seperti dua bola api kecil yang menyala dalam kegelapan. Tuti merinding, tubuhnya semakin kaku. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Adit? Tuti mundur perlahan, matanya tidak bisa lepas dari wajah Adit yang sekarang semakin tampak menyeramkan. Tanpa peringatan, tubuh Adit yang semula tampak seperti manusia biasa, kini mulai berubah. Kulitnya pucat, mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang tajam dan memanjang. Matanya yang semula terlihat lelah, kini menyala merah. Tuti tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Adit, apa yang terjadi padamu? Kamu bukan Adit lagi. Tuti berteriak dengan suara gemetar, terkejut sekaligus ketakutan. Adit tersenyum, namun senyumnya kini penuh dengan kebencian. Kamu memang cerdas, Tuti, tapi terlambat. Kamu sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa kamu menangkan. Dengan kecepatan luar biasa, Adit mendekatkan wajahnya ke wajah Tuti. Tuti merasa tubuhnya hampir mati rasa. Semua yang terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, Tuti menyadari bahwa Adit bukanlah orang yang pernah ia cintai. Ia adalah makhluk yang dipenuhi oleh kekuatan gelap, bagian dari kekuatan yang selama ini merasuki dirinya. Tuti terjatuh, berusaha menjauh, tetapi Adit memegang tangannya dengan kekuatan yang begitu besar. Tuti merasa seolah-olah seluruh energi dalam tubuhnya mengalir ke tubuh Adit. Seperti ada kekuatan jahat yang menghisap semua daya hidupnya. Tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka. Tuti, kamu sudah memilih jalannya, dan kini kamu adalah bagian dari kami, ujar Adit dengan suara yang semakin dalam, tidak lagi seperti manusia. Tuti merasa dunia mulai berputar, kesadarannya semakin kabur. Namun, dalam sekejap, sebuah cahaya terang menyinari ruangan. Cahaya itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan dari tubuh Tuti sendiri. Tuti merasa ada kekuatan lain yang bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari segala kegelapan yang pernah menguasainya. Adit terkejut, dan untuk pertama kalinya, terlihat ketakutan di wajahnya yang menyeramkan. Sebuah kekuatan baru muncul, bukan dari ritual yang ia lakukan, tetapi dari dalam hatinya yang terluka. Tuti, yang selama ini dipenuhi oleh amarah dan dendam, kini menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah kekuatan untuk memilih, untuk melepaskan diri dari semua belenggu. Dengan suara yang penuh keyakinan, Tuti berkata, "Aku tidak akan menjadi bagian dari dunia gelap ini. Tidak akan ada lagi penderitaan untukku, atau untuk siapapun yang aku cintai." Tiba-tiba, tubuh Adit terbakar dalam api yang sangat panas, namun bukan api biasa. Api itu berasal dari dalam tubuh Tuti, api yang membakar segala kegelapan dan kejahatan yang menguasainya. Adit menjerit, tubuhnya semakin hancur, dan dalam sekejap, ia menghilang dalam gumpalan asap hitam. Namun, setelah semuanya berlalu, Tuti jatuh tersungkur, kelelahan dan hampir tak sadarkan diri. Ketika ia membuka mata, semuanya terasa kembali sunyi. Desa, yang semula begitu penuh ketegangan, kini kembali tenang. Tuti bangkit perlahan, tetapi ada perasaan yang lebih berat dalam hatinya. Kekuatan yang ia miliki bukanlah kemenangan atas kekuatan gelap semata, tetapi juga kemenangan atas dirinya sendiri. Namun, saat Tuti menatap bayangannya di cermin, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi tetap ada. Sebuah bayangan yang memandangnya dengan tatapan yang sangat familiar,
seperti bayangan Adit. Tuti tersenyum tipis. Apakah ini benar-benar akhir? Ataukah semua yang terjadi hanyalah bagian dari awal sebuah permainan yang lebih besar, yang belum selesai?